Bab 11. Mendesah. Istrinya terlalu cantik sehingga banyak orang yang mencoba mendekatinya. Itu membuat Philip sakit kepala. Hei, Aiden ada di sini. Ayo, ayo, datang dan duduk di samping Paman Johnston. Martha jelas antusias menyambutnya. Kenapa kamu harus membawa hadiah? Kamu terlalu baik. Kehadiranmu saja sudah cukup. Lagi pula, ini ulang tahun Paman Johnston. Aiden tersenyum dan berjalan untuk duduk di samping Charles. Mendengar ini, orang banyak mulai melemparkan tatapan mengejek pada Philip. Menantu keluarga Johnston ini terlalu celaka. Bahkan orang luar bisa duduk di samping Charles Johnston. Tetapi sebagai menantu, dia harus duduk paling dekat dengan pintu. Perbedaan dalam perawatan ini terlalu jelas. Martha tersenyum dengan matanya saat dia melihat Aiden seperti dia sedang melihat calon menantunya. Berkat Aiden yang memesan kamar pribadi ini, kita bisa makan di sini di Virtuous Court hari ini. Kerumunan kemudian memandang Aiden dengan kagum. Untuk dapat memesan kamar pribadi di Virtuous Court adalah satu-satunya hak istimewa anggota. Dan keanggotaan itu membutuhkan pengeluaran minimal 1 juta per tahun. Dia benar-benar orang kaya. Aiden dengan cepat melambaikan tangannya. Meskipun dia terdengar sederhana, dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi senang di wajahnya. Oh, tidak apa-apa. Tidak ada masalah sama sekali. Perusahaan kami hanya mendapat sedikit lebih banyak, dan itu benar-benar berkat ayah saya bahwa saya telah berhasil memesan kamar ini. Dia terang-terangan hanya memamerkan kekayaan dan latar belakang keluarga ini. Namun, tidak ada yang akan mengekspos dia. Sebaliknya, mereka dengan penuh semangat memujinya. Aiden adalah pemuda yang kompeten. Siapapun yang mendapatkan dia sebagai menantu harus memiliki karma yang besar. Aiden segera menunjukkan rasa hormat dan kekaguman yang besar. Philip, yang duduk diam di sudut, malah dipandang rendah. Mereka berdua laki-laki, tetapi perbedaannya terlalu besar. Menurutku, jika Win menikahi Aiden saat itu, dia pasti sudah menjadi istri yang kaya sekarang. Tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan ini dengan sengaja, tetapi anggota keluarga sekarang sangat senang mengejek Philip. Lihat penampilannya yang menyedihkan, sungguh menjengkelkan. Tidak berguna yang hanya tahu cara melakukan pengiriman. Kudengar putrinya pecandu obat. Dia mengidap penyakit jantung bawaan dan tidak bisa disembuhkan. Kata-kata yang akrab dari wajah yang dikenalnya itu membuat mata Philip menjadi dingin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah terbiasa dengan itu selama 2 tahun terakhir. Win tidak memilikinya lebih baik. Wajahnya terbakar saat dia duduk di samping suaminya. Dia dengan marah menginjak kaki Philip di bawah meja dan menatapnya tajam untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Setelah diejek oleh semua orang, Philip sebenarnya masih bisa duduk di sana seperti sedang memancing. Ekspresinya terlihat tenang. Melihat Philip tidak menanggapi, yang lain kembali ke minuman mereka, tidak lagi mengejeknya sebagai hiburan. Saat itu, dengan ekspresi yang tampak peduli, Aiden bertanya, "Philip, saya kebetulan memiliki lowongan di perusahaan saya. Mengapa Anda tidak datang dan membantu? Saya seharusnya bisa memberi Anda 6 atau 7 ribu sebulan. Itu pasti akan lebih baik daripada melakukan pengiriman." "Tidak apa-apa. Saya melakukan pekerjaan pengiriman saya dengan sangat baik," kata Philip dengan tenang. "Jika saya memberitahu Anda bahwa saya adalah pewaris konsorsium terbesar di dunia, Anda semua akan berlutut di depan saya sekarang. Tapi uang hanyalah sebuah angka. Lupakan dia. Dia sia-sia," tegur Martha sebelum berbalik untuk menatap Aiden dengan mata cerah. "Aiden, bagaimana dengan hal yang aku tanyakan padamu sebelumnya?" Aiden segera menjawab sambil tersenyum. "Bibi, kamu bisa santai. Sudah diurus." Galeri koleksi Paman Johnston baik-baik saja. Charles, yang tadinya marah-marah, langsung bersemangat. Dia tersenyum. "Adik kecil, terima kasih banyak. Ayo, minum." Keduanya lalu bersulang. Setelah minum, Aiden dengan sengaja menatap Philip dari sudut matanya, berusaha terlihat sesombong yang dia bisa.
Matanya kemudian beralih penuh kerinduan ke Win. Dia menyukai gadis ini untuk waktu yang lama, tetapi dia benar-benar pergi dan menikahi sepotong sampah. Win Johnston, aku akan membuatmu mengerti perbedaan antara Philip yang tidak berguna itu dan aku. Win, lihat betapa Aiden sangat peduli pada ayahmu. Pria seperti ini tidak dapat ditemukan dengan mudah dimanapun, dan orang lain bahkan tidak bisa membandingkannya. Martha sangat senang dengan Aiden. Pria itu berasal dari keluarga kaya, memiliki bisnis sendiri, dan jaringan yang bagus di masyarakat. Jika putrinya menikah dengannya, dia pasti bisa hidup santai. Martha kemudian melirik Philip dengan penuh kebencian. Win sudah cukup sedih, jadi dia hanya bisa memaksakan senyum canggung. Philip, bagaimanapun, tidak peduli. Mereka hanya bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan. Charles, apakah ini tentang galeri koleksi pribadimu? Banyak teman Charles memandangnya dengan iri. Mengumpulkan artefak dan lukisan kuno adalah norma di lingkaran kecil mereka. Namun, untuk dapat membangun galeri koleksi sendiri adalah masalah besar. Ketika Charles melihat ekspresi cemburu di wajah teman-temannya, dia merasa lebih senang dan cintanya untuk Aiden meningkat. Pada saat yang sama, dia lebih memandang rendah Philip. Dia bertanya-tanya mengapa dia setuju untuk membiarkan Win menikah dengannya sejak awal. Tapi sekarang, dia harus memaksa putrinya untuk menceraikan pria celaka ini. Di tengah pesta, Aiden sepertinya mengingat sesuatu dan berlari keluar. Dia kembali dengan kotak hadiah panjang di tangannya dan berkata kepada Charles, terdengar seperti sedang memamerkan, "Paman Charles, aku membawakanmu hadiah khusus. Aku yakin kamu akan menyukainya." Semua orang di ruangan itu mengangkat kepala mereka, penasaran dengan apa yang ada di dalam kotak hadiah panjang Aiden. Charles sudah banyak minum. Dia sudah dalam suasana hati yang baik untuk dapat memulai galeri koleksinya sendiri. Dan sekarang setelah Aiden memberinya hadiah, itu adalah kejutan di atas kejutan lain. Dia sangat gembira. "Oh, Adi, lihat dirimu. Kamu sudah memesan kamar untukku, menyiapkan galeri, dan bahkan memberiku hadiah. Itu terlalu tidak pantas." Sementara Charles tampaknya menolak tawaran di permukaan. Dia tidak sabar untuk melihat apa yang ada di dalam kotak. Karena Aiden mengatakan dia akan menyukainya. Mungkinkah itu lukisan? Aiden membuka kotak hadiah dan dengan hati-hati mengeluarkan gulungan lukisan. Dia terdengar senang ketika dia berkata, "Ini lukisan dari Tang Bohu yang terkenal di China. Saya telah menghabiskan banyak usaha untuk membelinya dari seorang teman untuk memberikannya kepada Paman Charles sebagai hadiah ulang tahun." Aiden kemudian mengangkat alis untuk melirik Philip dengan nakal, yang kepalanya terkubur di piringnya. Sampah ini masih punya mood untuk makan di saat seperti ini. Apakah ini pertama kalinya dia di Virtuous Court? Namun, pada saat itu, Philip merasa hatinya jatuh. Persahabatan di pegunungan musim semi. Itu adalah lukisan yang sama yang diberikan Russell Field kepadanya. Tapi, Philip percaya bahwa sebagai kolektor terkenal di negara itu, Russell tidak akan memberinya barang palsu. Jadi dia tidak berencana untuk mengatakan apapun tetapi hanya mendorong kotak hadiahnya di bawah meja untuk menyembunyikannya. Win memperhatikan gerakan Philip dan bertanya dengan cemberut, "Ada apa?" Philippus menggelengkan kepalanya. "Tidak ada apa-apa. Persahabatan di pegunungan musim semi." Charles terkejut, langsung sadar. Itu adalah harta karun. Ada banyak lukisan karya Tang Bohu, tetapi hanya lukisan ini, yang banyak dipalsukan di pasaran. Dikatakan bahwa lukisan ini dibeli oleh seorang kolektor besar di dalam negeri dengan harga tinggi. Jumlahnya dengan mudah dimulai sekitar 3 hingga 400 ribu dolar. Charles mengambil lukisan itu dari Aiden dengan penuh ketulusan dan kegembiraan. Dia pergi ke meja kosong, membuka gulungan lukisan itu, dan meminjam kaca pembesar dari pelayan untuk mulai memeriksanya dengan cermat. Beberapa temannya berkerumun di sekelilingnya dan mulai memeriksanya juga. "Cek, cek, betapa luar biasa. Hebat. Lukisan ini merupakan perpaduan gaya menggambar selatan dan utara.
Sapuan kuas yang halus dan tata letak yang jarang. Gayanya tampan dan elegan. Figur-figurnya mewarisi tradisi dinasti Tang dalam karya berwarna cerah dan elegan ini. Sapuan kuas tangan sederhana dan dalam. Tidak diragukan lagi karya Tang Bohu. Teman lama Charles semuanya kolektor. Setelah melihat bagian ini, mereka hanya memiliki pujian untuk diberikan. Luar biasa. Alangkah indahnya. Bisa melihat ini adalah keajaiban. Charles, kamu akan menjadi terkenal di seluruh negeri sekarang. Kamu harus memajang lukisan ini di galerimu yang akan datang. Kami pasti akan datang untuk mendukungmu. Dan kurasa semua tokoh terkemuka di Riverdale juga akan datang. Sekelompok teman lama benar-benar iri. Charles sangat gembira sehingga napasnya bertambah cepat. Dia bertanya, "Adi, ini lukisan asli dari Tang Bohu. Kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk ini." Kata-kata ini mengejutkan seluruh ruangan. Sebagai kepala dari 4 talenta hebat di Tiongkok, lukisan asli Tang Bohu sangat berharga. Tahun lalu dalam lelang kota, kaligrafi Tang Bohu naik menjadi 700.000. Tidak apa-apa selama itu membuatmu bahagia, Paman Charles. Aiden cukup sopan untuk tidak menyebutkan harganya. Tapi, mereka yang mengerti tahu bahwa lukisan ini tidak akan berharga kurang dari 500.000. Pemuda dari keluarga Grand ini telah menghabiskan banyak uang kali ini. Saat itu, di antara mahkota, Lin dengan sengaja bertanya dengan keras, "Adik ipar sepupu, saya melihat Anda membawa sesuatu. Apakah itu hadiah untuk paman saya?" Begitu mereka masuk, Lin melihat Philip membawa kotak hadiah. Berapa nilai hadiah dari sampah ini? Ketika dia mengingat kejadian tadi malam, Lin sangat marah. Desir. Dalam sekejap, semua mata di ruangan itu tertuju pada Philip. Dengan ekspresi mengejek, mereka bersiap untuk menonton pertunjukan. Philip tersenyum canggung. Itu tidak terlalu berharga, jadi tidak perlu melihatnya. Aku tahu itu tidak berharga apa-apa, tapi karena itu hadiah untuk paman, kenapa kamu tidak menunjukkannya? Apakah kamu pikir kami akan menertawakanmu? Mata Lin menyipit, tidak mampu menyembunyikan ejekan di wajahnya. Dia ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri, dan melihat apa yang bisa dia berikan. Kurasa tidak perlu. Philip meneguk air dan menolak. Di mata publik, mereka mengira dia merasa bersalah. Hadiah itu pasti sampah. Aiden sudah menunggu kesempatan ini untuk mempermalukan Philip, jadi dia menyela dan berkata, "Philip, keluarkan humor Paman Charles. Saya tertarik untuk melihat apa yang Anda siapkan juga. Ya, keluarkan dan tunjukkan pada kami." Kerumunan orang mulai menimbulkan keributan. Bab 12. Melihat semua orang menyebabkan keributan, Win merasa seperti sedang duduk di atas jarum. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah disiapkan Philip, dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah sebuah lukisan. Philip bukan orang bodoh, jadi dia membawa lukisan yang diberikan Russell kepadanya. Tapi sayangnya, Win tidak tahu. Dia hanya berpikir bahwa Philip baru saja membeli lukisan dekoratif acak. Sekarang setelah Aiden mengeluarkan lukisan Cinanya yang terkenal dan menerima komentar bagus dari semua orang, lukisan di tangan Philip memucat dibandingkan dengan harta seperti itu. Dia akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia mengeluarkannya. Itu hanya hadiah. Tidak ada yang bisa dilihat. Win berkicau untuk Philip sebelum menatapnya dengan ganas. Jika dia mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang hari ini, dia akan membencinya selamanya. Dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi di depan Aiden. "Kak, kamu tidak sopan sekarang. Kami tidak bisa mengabaikan salam saudara ipar sepupu," Lin terkikik sambil berkata. Dia kemudian berjalan dan mengambil kotak hadiah panjang dari bawah meja yang disembunyikan Philip. "Hei, itu juga kotak hadiah yang panjang. Mungkinkah itu lukisan juga?" Lin sengaja menyeret nada suaranya saat dia mengisinya dengan sarkasme. Philip tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya diam. "Kamu tidak membeli ini dari toko seharga $2, kan?" Lin mengguncang kotak hadiah dan mengejek.
Saya membelinya dari pasar barang antik, kata Philip. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di ruangan itu melirik Philip dengan aneh. Pasar barang antik. Betapa memalukan. Mereka menatap Philip dengan tawa di mata mereka. Charles, bagaimanapun, sedikit santai, mengubah pandangannya tentang Philip. Menantu laki-laki ini setidaknya tahu tentang hobinya. Jadi itu sudah cukup baik. Tapi itu saja. Dibandingkan dengan harta yang Aiden berikan padanya sebelumnya, sesuatu dari pasar barang antik tidak layak disebut. Hahaha. Lucu sekali. Apakah kamu membeli ini dari pasar barang antik? Bukankah kamu hanya tidak menghormati paman? Lin mengejek. Saya pernah mendengar bahwa barang-barang dari pasar barang antik semuanya palsu, dan kebanyakan hanya kotor. Istilah kotor ini menyerang saraf. Ekspresi Charles langsung menjadi gelap. Dia bisa memahami penggunaan kata itu di lingkaran dalam. Memang banyak barang dari pasar antik yang kotor. Jika seseorang tidak berhati-hati saat membeli, itu akan membawa kemalangan. Charles kemudian mendengus sementara pandangan positif yang dia miliki untuk Philip sebelumnya menghilang. Win dengan cepat berdiri untuk merebut kembali kotak hadiah itu dari tangan Lin. Kalau begitu, jangan melihatnya. Itu tidak akan berhasil. Kita harus melihatnya. Aku ingin tahu apa yang dia beli. Lin berbalik dan buru-buru membuka kotak hadiah untuk mengeluarkan gulungan lukisan di dalamnya. Sebuah lukisan. Ketika orang banyak melihat ini, pandangan mereka bergantian antara Philip dan Aiden. Tidak heran Philip tidak mau mengeluarkannya. Lukisan apa yang bisa dibandingkan dengan harta karun itu sebelumnya? Lin geli melihat ekspresi mengejek di wajah semua orang dan kemudian mata gelap Win. Dia membuka gulungan-gulungan itu dengan gerakan cepat, dan lukisan itu muncul di depan mata semua orang. Kerumunan menjulurkan leher untuk melihatnya dan pertama kali terpesona oleh keindahan lukisan itu. Penggambaran karakternya kaya, warnanya cerah, dan garisnya lembut dan halus. Itu adalah bagian yang bagus. Tetapi semakin mereka melihatnya, semakin bingung mereka. Bukankah ini lukisan yang sama persis dengan Aiden? Seorang anak muda di antara kerumunan berseru dengan mata terbelalak. Dalam sekejap, semua orang menyadari bahwa ini adalah lukisan yang sama persis. Dengan menoleh, mereka memandang Philip. Apakah ini lelucon? Dia baru saja membeli. Ini jelas palsu. Saat lukisan itu diekspos, Aiden sudah mengenali bahwa itu adalah lukisan yang sama dengan miliknya. Dia awalnya tertegun, tetapi setelah itu, dia tertawa dingin. Bahkan surga ada di pihakku. Hahaha. Oh, Philip, Anda sudah selesai. Membawa barang palsu untuk lelaki tua itu sebagai hadiah ulang tahun adalah langkah berani. Lin sengaja berteriak keras. Kakak ipar sepupu, kenapa lukisanmu sama persis dengan lukisan kakak Aiden? Mungkinkah lukisanmu palsu? Semua orang memiliki pemikiran pertama yang sama. Lukisan Philip berasal dari pasar barang antik, jadi pasti palsu. Bagaimana kamu tahu itu palsu? Suara Philip tiba-tiba terdengar di seluruh ruangan. Kerumunan pertama kali tercengang, dan kemudian mereka menatap tidak percaya pada Philip. Apakah orang ini gila? Di antara dua lukisan ini, satu adalah karya Aiden, yang telah menghabiskan beberapa ratus ribu untuk mendapatkannya, sementara yang lain dibeli di pasar barang antik. Sangat mudah untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Win dengan gugup menendang Philip di bawah meja, memberi isyarat padanya untuk berhenti mengatakan omong kosong. Dia sudah memberitahunya sebelum mereka datang ke sini, memintanya untuk bertoleransi. Jadi mengapa dia tidak mendengarkan? Dia benar-benar memalukan. Lin langsung tertawa terbahak-bahak. Philip, apakah Anda mengatakan bahwa lukisan Anda adalah yang asli? Bahwa lukisan saudara Aiden itu palsu? Lucu sekali. Mungkin, tambah Philip, sama sekali mengabaikan Win, yang mencubitnya di bawah meja. Hahaha. Kerumunan tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepala tanpa daya saat mereka semakin memandang rendah dirinya. Charles,
di ujung meja, mendengus dingin, benar-benar menyerah pada menantunya ini. Jika itu masalahnya, mengapa kita tidak meminta Paman Johnstone dan para paman ke sini untuk memeriksanya? Tanya Aiden, tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia percaya diri. Dia telah menghabiskan sekitar 2 juta untuk membelinya dari seorang teman. Memikirkan Philip mencoba mencuri perhatiannya dengan barang palsu yang harganya sekitar $10 dari pasar barang antik. Bermimpilah. Lin segera membawa lukisan Philip ke Charles dan beberapa paman yang semuanya kolektor. Paman, tolong lihat. Charles menerimanya dengan enggan. Setelah beberapa pandangan, matanya melebar. Teman-temannya yang lain terlalu cepat mengambil kaca pembesar untuk melihat lebih dekat setelah melirik beberapa kali. Semakin mereka melihat, semakin mereka merasa terkejut. Ini, gaya menggambar ini pasti milik Tang Bohu. Lukisan ini juga terlihat asli. Tapi itu aneh. Kedua lukisan ini terlihat sangat identik seperti dicetak dari mesin fotokopi yang sama. Charles dan teman-temannya bertukar pandang dan kemudian membungkuk di atas meja untuk mempelajarinya lagi dengan cermat, tidak melepaskan satu detail pun. Pada adegan ini, semua orang terkejut. Mungkinkah lukisan Philip yang tidak berguna itu benar-benar nyata? Aiden juga mulai panik. Ekspresi Paman Charles tampak seperti dia melihat hal yang nyata. Tapi itu tidak mungkin. Dia telah menghabiskan $2 juta. Itu tidak mungkin palsu. Jantung Win sudah melompat ke tenggorokannya. Dia memandang Philip untuk melihat bahwa dia duduk di sana dengan tenang. Tampak tenang seperti tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Philip, dari mana kamu membeli ini? Barang palsu ini dibuat dengan sangat baik. Hampir bisa dianggap sebagai barang asli, kata Charles dengan mata menyipit. Barang palsu ini dibuat dengan sangat baik. Jika kita tidak ada di sini, ini bisa jadi benar-benar dianggap asli. Teman-teman Charles yang lain menimpali. Sejujurnya, mereka sendiri tidak yakin. Tetapi mereka secara impulsif condong ke lukisan Aiden karena lukisannya mahal. Setelah mendengar ini, semua orang menghela nafas lega saat mereka semakin memandang rendah Philip. Lagi pula itu palsu. Aiden juga merasa lega saat dia menatap Philip dengan nakal. Philip mengerutkan kening. Ekspresinya tampak sedikit aneh. Apakah lukisan yang diberikan Russell padanya palsu? Tapi itu tidak mungkin. Apakah dia menganggap yang palsu sebagai barang asli? Philip segera menyadari bahwa orang-orang tua itu pasti telah memperhatikan bahwa kedua lukisan itu terlalu mirip, tetapi mereka condong ke arah karya Aiden. Alasannya mungkin karena Aiden berasal dari keluarga kaya sementara dia adalah menantu yang bangkrut. Jadi bagaimana dia bisa memberikan yang asli? Mendengar ini, Philip menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyerah. Lin, bagaimanapun, tertawa terbahak-bahak dan mengejek. Philip, kamu benar-benar sesuatu. Siapa yang kamu coba menipu dengan yang palsu? Dia kemudian mengejek sepupunya. Kak, suamimu benar-benar sesuatu. Dia pikir dia benar-benar mendapatkan yang asli. Ini adalah pertama kalinya. Tetapi Charles berbicara untuk Philip. Cukup, Lini. Philip tidak bisa disalahkan untuk ini. Dia hanya membelinya. Dia tidak tahu bagaimana memeriksa keasliannya. Sekelompok orang tidak melanjutkan. Tetapi mereka mulai semakin menjauhkan diri dari Philip. Berpikir bahwa makan malam dengan orang seperti itu memalukan. Win tidak bisa menggigit lagi. Dia segera menarik Philip pergi. Dari semua hal, mengapa kamu harus memberikan lukisan palsu? Aku benar-benar dipermalukan olehmu. Win menuduhnya dengan marah. Philip hanya bisa menundukkan kepalanya. Maafkan saya. Ini sangat membuat frustrasi. Aku semakin kesal setiap kali melihatmu. Kembali dan jaga Mila. Win berteriak dengan gigi terkatup sebelum kembali ke kamar pribadi. Philip menatap siluetnya yang mengecewakan dan mendesah tanpa suara. Oh, Win, lukisanku yang asli. Tapi sayangnya, orang-orang ini tidak tahu. Ketika Win kembali ke kamar, semua orang memperhatikan bahwa Philip tidak mengikutinya. Martha bertanya, di mana Philip? Win memaksakan senyum dan menjawab,
Mila masih di rumah sakit, jadi dia sudah kembali duluan. Haha, pasti melarikan diri karena dia terlalu malu. Saat itu, pintu didorong terbuka, dan Javier Morris memimpin beberapa pelayan yang membawa berbagai makanan lezat dan anggur berkualitas. Anda pasti Tuan Johnston. Javier berjalan ke arah Charles dan dengan sopan menjabat tangannya. Anda. Charles tercengang. Dia tidak mengenal pria ini. Saya pemilik Virtuous Court, Javier Morris. Hari ini adalah hari ulang tahun Mer Johnston. Jadi saya secara khusus membawa beberapa hidangan khusus yang disiapkan oleh koki Prancis, Jerman, dan Inggris kami. Ini 8 botol Lafite dari tahun 1982 dan 2 sebotol Chinese National Treasure Liquor, kata Javier sambil tersenyum. Kerumunan melihat piring-piring makanan lezat dan anggur berkualitas yang diletakkan di atas meja dan terlalu terkejut untuk berbicara. Pemilik Virtuous Court secara pribadi datang untuk memberikan hadiah. Ini terlalu mengejutkan. Lafite tahun 1982 sudah sangat langka. Bahkan ada 2 botol minuman keras yang berharga secara nasional di China. Itu adalah minuman keras paling mahal yang tersedia di pasar, dan 1 botol bisa mencapai 2 juta dalam pelelangan. Itu adalah minuman yang cocok untuk seorang raja. Ini kartu keanggotaan platinum sebagai tanda kecil dari rasa hormat saya kepada Mer Johnston. Anda akan mendapat kamar yang dipesan secara khusus saat Anda makan di sini lagi dan diskon 5%. Javier mengeluarkan kartu keanggotaan dan dengan seremonial menyerahkannya kepada Charles. Sekarang, Charles sudah terlalu terkejut untuk berkata-kata. Dia hanya bisa mengulurkan tangannya dengan gemetar dan bertanya, Mer Morris. Terima kasih banyak, tapi kita tidak benar-benar mengenal satu sama lain. Siapa yang mengirim Anda ke sini? Apakah Tuan Clarke tidak ada di sini? Tanya Javier sambil mengamati ruangan. Dia tidak melihat Philip dimanapun. Tuan Clarke, Charles tercengang. Tak seorang pun di seluruh ruangan ini memiliki Clarke sebagai nama belakang, dan tak seorang pun memikirkan Philip. Win tercengang. Dia langsung memikirkan Philip, tapi itu tidak mungkin.